Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Mohon maaf sebelumnya karena pembelajaran kali ini hanya bisa dilaksanakan pada malam hari sehingga mengganggu waktu istirahat adik-adik sekalian. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu itu untuk pembahasan pada malam hari ini yaitu macam-macam robot. Dan pada materi kali ini ada beberapa tujuan yang pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama itu, peserta didik mampu menjelaskan sejarah perkembangan robot. Kemudian kedua itu peserta didik mampu menjelaskan macam-macam berdasarkan kategorinya. Kemudian yang ketiga itu peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan kegunaan robot. Baik, langsung saja. Yang pertama itu penjelasan mengenai apa itu robot. Atau mungkin adik-adik sekalian sudah tahu apa itu robot? Baik, langsung saja. Robot adalah alat mekanik yang mampu melakukan tugas-tugas fisik seperti memindahkan benda, baik menggunakan pengawasan ataupun kontrol manusia, ataupun menggunakan suatu program khusus alias kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kemudian selanjutnya itu sejarah perkembangan robot, di mana robot pertama kali diperkenalkan itu pada tahun 1920 dengan nama robota yang artinya kerja paksa. Kemudian pada tahun 1921 dari Karl Čapek itu juga memperkenalkan perkembangan robot lebih mendalam. Selanjutnya itu pada tahun 1948 William Gray Walter itu membuat robot elektronik otomatis, di mana robot elektronik ini adalah robot yang pertama kali dibuat, di mana berfungsi untuk merespon cahaya dan dapat melakukan kontak dengan objek dari luar. Kemudian selanjutnya itu pada tahun 1970-an, perkembangan teknologi robot di Jepang itu semakin pesat dan mendunia. Selanjutnya itu macam-macam robot, di mana di sini terdapat 4 macam jenis robot. Yang pertama itu robot non-mobile, kedua itu robot mobile, ketiga itu kombinasi antara robot mobile dan robot non-mobile, kemudian yang terakhir itu robot humanoid. Robot non-mobile adalah robot di mana robot ini tidak dapat berpindah posisi dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga robot tersebut hanya dapat menggerakkan beberapa bagian dari tubuhnya dengan fungsi tertentu, atau seperti yang dapat dilihat pada gambar, seperti robot pada industri besar. Kemudian selanjutnya itu robot mobile. Robot mobile adalah perkembangan dari robot non-mobile sebelumnya, di mana robot mobile ini adalah robot yang sudah bisa bergerak atau berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Salah satu contohnya itu drone dan juga robot line follower. Kemudian selanjutnya itu robot gabungan antara robot mobile dan robot non-mobile. Robot ini merupakan penggabungan dari fungsi-fungsi beberapa robot mobile dan juga non-mobile, sehingga keduanya itu saling melengkapi, di mana robot non-mobile dapat terbantu dengan fungsinya yang bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya itu pemindah barang otomatis. Kemudian yang terakhir itu robot humanoid. Robot humanoid adalah robot yang penampilan keseluruhannya itu dibentuk berdasarkan tubuh manusia, di mana robot ini mampu melakukan interaksi dengan peralatan maupun lingkungan yang dibuat untuk manusia. Contohnya itu robot Asimo atau robot yang dapat dilihat pada gambar yang ada pada slide. Kemudian selanjutnya itu fungsi dan kegunaan robot. Seperti yang dapat teman-teman lihat, fungsi robot itu diantaranya itu meningkatkan produksi, akurasi, dan daya tahan. Kemudian kedua itu dapat melakukan tugas-tugas yang berbahaya, kotor, dan berisiko.
Jadi robot ini digunakan untuk sebagai pengganti manusia agar mengurangi risiko kecelakaan. Kemudian yang ketiga itu robot untuk pendidikan. Keempat itu robot untuk menolong manusia atau rescue robot. Kemudian kelima itu menggantikan kinerja manusia yang membutuhkan ketelitian yang tinggi dan juga mengurangi bahkan menghilangi risiko kecelakaan yang cukup tinggi jika manusia melakukan pekerjaan tersebut. Untuk selanjutnya mungkin sekian materi yang sempat saya sampaikan kepada adik-adik pada malam hari ini. Untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya Pak ingin bertanya. Baik, dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, pertanyaan saya itu pada materi bagian robot mobile, tolong jelaskan bagaimana prinsip kerja dari sensor mobil tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Adinda Karenayu. Kalau membahas tentang bagaimana prinsip kerja dari robot mobile, itu tergantung sensor apa yang digunakan dan fungsinya. Contohnya kan seperti yang dapat dilihat pada gambar itu robot line follower, di mana pada robot ini menggunakan sensor garis, sehingga robot ini akan membaca garis yang dibuat itu sebagai jalurnya, sehingga robot ini akan mengikuti jalur yang sudah dibuat itu berdasarkan pembacaan dari sensor tersebut. Saya kira begitu. Ada yang ingin ditambahkan? Baiklah, sudah tidak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, sedikit kesimpulan yang sempat saya sampaikan. Perkembangan artificial intelligence itu tidak terpaut jauh atau tidak terluput jauh dari perkembangan robotik yang saat ini kita lihat, di mana perkembangan robotik saat ini dapat kita lihat di berbagai tempat, berbagai kondisi, dan kita juga dapat melihat berbagai macam jenis robot, baik itu untuk pekerjaan berat ataupun ringan, ataupun robot yang digunakan sebagai hiburan semata. Mungkin yang sempat saya sampaikan adalah itu, dan mungkin adik-adik sekalian juga sudah mulai ngantuk karena pembelajaran hari ini hanya malam ini dilaksanakan pada malam hari.